Samperin kelompok yang lagi demo menak Yakut, Banser bilang saatnya borong habis. Sikapi situasi dan kondisi negeri belakangan ini tentang Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 dan juga terkait dengan pernyataan Gus Yakut tentang SE tersebut yang mana menimbulkan kegaduhan yang disikapi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan ini Ansor Kabupaten Serang dan Barisan Ansor Kabupaten Serang menyatakan sikap. Di kota Cirebon ini ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Mereka jual, kita mau. Mereka jual, kita mau. Mereka jual, kita mau. Oleh karena itu, kita tetap satu barisan, tetap satu komando. Jika mereka hanya mendemo atau tidak sepakat dengan pandangan ketua umum kita, itu tidak masalah karena kita menghargai perbedaan. Tapi faktanya, mereka memfitnah, mencaci, melakukan pembunuhan karakter terhadap pimpinan kita, terhadap lambang organisasi kita. Kita harus berani bertekad. Tidak akan ada di Cirebon gambar ketua umum kita diinjak-injak. Sepakat? Tidak ada di Cirebon gambar ketua umum organisasi kita digambarkan dengan yang tidak hormat. Sepakat? Khususnya Satkornas Banser memberikan instruksi kepada seluruh anggota Banser di Indonesia terkait dengan banyaknya hinaan, banyaknya bulian, banyaknya cacian, makian kepada Gus Yakut, baik yang disampaikan secara tertulis, lisan maupun dalam bentuk meme atau video. Dan tentu ini adalah sebuah sikap perlawanan dan sikap tegas dari Banser untuk melindungi ketua umumnya. Maka berhati-hatilah kepada siapa saja, perorangan maupun kelompok yang sengaja melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Menteri Agama Gus Yakut. Sebuah video anggota Ansor Serbaguna atau Banser yang menggelar unjuk rasa untuk membela Menteri Agama Yakut Khalil Qumas viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Twitter @hasapardan. Peristiwa itu diketahui terjadi di Cirebon. Pengguna Twitter ini mengklaim video itu diambil sesaat setelah anggota Banser mendatangi lokasi itu yang sebelumnya dipakai kelompok lain menggelar aksi unjuk rasa menuntut menak Yakut atas pernyataan yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Melihat kedatangan anggota Banser, kelompok itu diklaim langsung kocar-kacir meninggalkan lokasi demo. Kecoa-kecoa NKRI demo Gus Yakut Qumas di Cirebon bubar datangi Banser. Tweet netizen Hasapardan. Dalam video itu, tampak orator kelompok Banser mengaku pihaknya siap melawan siapa saja yang keberatan dengan pernyataan menak Yakut. Kelompok yang mau usil pada menak Yakut bakal disikat tanpa ampun. Satu kata buat mereka jual kita bareng habis, kata sang netizen. Banser menilai pernyataan menak Yakut terkait azan itu sudah dipelintir pihak tertentu. Mereka mengatakan, menak Yakut yang berasal dari keluarga muslim yang taat mustahil jika melecehkan azan dengan membandingkan dengan gonggongan anjing. Sontak unggahan video itu menuai banyak komentar dari warganet. Salah satu netizen adalah URW7 mengapresiasi sikap Banser Cirebon yang menegaskan akan melawan para pemfitnah Gus Yakut itu. Nah, gitu dong Banser dari dulu. Selama ini Banser terlalu lama bersabar. Sekarang saatnya borong habis. Masasi 211 yang tergabung dari sejumlah ormas Islam seperti PA212, GNPF Ulama hingga FPI saat melakukan unjuk rasa di sekitar Kedutaan Besar Prancis Jakarta, di mana aksi itu terkait dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron belakangan yang dinilai telah menistakan agama Islam dan juga Nabi Muhammad. Sementara pada Jumat, Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama DKI Jakarta. Upaya menggelar aksi bela Islam itu dilakukan untuk mendesak Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mundur. Ada sejumlah tuntutan yang tertera dalam poster aksi bela Islam pada Jumat 4 Maret 2022. Di antaranya, penjarakan penoda agama, mundur dari menak, bertaubatlah. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengatakan aksi ini terkait dengan pernyataan menak beberapa waktu lalu. Sementara itu, Wasekjen PA212 Novel Bamukmin membenarkan rencana aksi bela Islam itu. Selain mendesak Presiden Jokowi memecat
Yakut pihaknya juga tengah mempersiapkan upaya pelaporan ke Barreskrim Polri. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan pengeras suara, masjid dan gonggongan anjing. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di Rutan Barreskrim Polri pada Jumat kemarin. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Tabib Al-Azhar menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Pemberitanya mengatakan menak membandingkan dua hal itu adalah sangat tidak tepat. Menurut Tabib, saat ditanya wartawan tentang surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Menak menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu berpedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim yang tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menak itu mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul saat bersamaan justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang juga mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat itu dapat terjaga. Menak juga tidak melarang masjid dan musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Namun edaran yang dimaksud Menteri Agama terbitkan hanyalah mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel saja. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Jadi yang diatur sebagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang. 100 desibel maksimal, diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Dan pedoman seperti itu sudah ada sejak 1978 dan dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tampaknya kisah Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga bakal terulang. Pasalnya, kini PA212 tengah menyusun rencana demo. Adapun, rencana demo ke Kemenak itu terkait dengan persoalan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Seperti diketahui, belakangan ini nama Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memang sedang ramai diperbincangkan terkait aturan pengeras suara di masjid. Terlebih, belum lama ini, Menak Yakut diduga sampai membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, sehingga hal itu menimbulkan banyak pro dan kontra. Terkait hal itu, Persaudaraan Alumni 212 berencana akan menggelar aksi demo di depan kantor Kemenak di Jakarta Pusat. Aksi itu digelar sebagai protes atas kegemaran dan juga kegeraman PA212 terhadap pernyataan Menak Yakut yang membandingkan suara toa masjid dengan suara gonggongan anjing. Aksi ini juga direncanakan sebagai aksi jilid 2 penistaan agama seperti aksi protes terhadap Ahok beberapa tahun lalu. Demikian disampaikan oleh Sekjen DPP PA212 Novel Bamukmin pada Kamis.